Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi untuk anak. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang aliran seni rupa modern, yang mana mungkin di kelas SMP, MTS maupun kelas SMA juga sudah ada. Namun kali ini kita akan mempelajari dengan singkat dan mudah dimengerti, dan ada beberapa contoh untuk kita amati. Baiklah, aliran apa saja? Yang pertama adalah ada aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natural dan mendapat imbuhan isme. Berarti di sini natural adalah bisa diartikan sebagai alam atau alami, isme adalah paham ataupun aliran. Apa definisinya? Di sini sudah ada, merupakan aliran seni rupa yang menampilkan nilai keindahan objek pemandangan alam dari sudut tertentu. Nah, kenapa sudut tertentu? Karena tidak semua sudut itu bisa menampilkan nilai estetis. Ciri-cirinya bertemakan tentang alam yang pasti. Selain itu, teknik warna menggunakan gradiasi, susunan perspektif, jadi menampilkan objek yang jauh itu lebih kecil daripada objek yang lebih dekat, serta gelap terang, biar mempunyai nilai volume atau 3 dimensi ya. Jadi gelap terang itu nanti bisa pengaruh pada objek biar supaya terlihat 3 dimensi atau bervolume. Teliti dan detail. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, kenapa teliti? Karena mungkin banyak objek yang ditampilkan di situ. Tokohnya adalah Bakiti Basuki Abdullah, ada Gamir Anom, Abdul Sudiro ya, Sudiro Subroto, ada Theodore Rousseau, Franz Hall, dan lain sebagainya. Contohnya adalah karya Basuki Abdullah. Ini adalah gambar pemandangan keindahan alam Jawa Barat. Biasanya ada pemandangan gunung, pepohonan, dan ada pematang sawah. Contoh berikutnya ya, sama ini adalah contoh-contoh dari naturalisme dari Basuki Abdullah. Berikutnya ada karya Theodore Rousseau dari luar ya. Ini adalah ada sebuah danau dan ada sebuah perahu yang dinaiki oleh seseorang di situ. Ini adalah contoh-contoh dari karya naturalisme. Berikutnya adalah realisme. Realisme berasal dari kata real atau nyata. Definisinya adalah menyuguhkan keindahan objek nyata dari alam tanpa dikurangi dan ditambah-tambahi. Jadi cirinya adalah memang di sini menyuguhkan apa adanya ya, tanpa ada pengurangan dan penambahan. Jadi terlihat satu kesatuan dalam kedetailan yang tinggi antara objek satu dan yang lainnya itu menyatu. Tokohnya adalah Gustav Courbet, ada Honor dan sebagainya. Kalau yang di Indonesia ada Raden Saleh, ada Rustamaji, ada Sujoyono dan lain sebagainya ya. Contohnya, ini contohnya seperti ini adalah lukisan yang beraliran realisme. Berikutnya ada Gustav Courbet juga. Ini adalah aliran realisme yang dibuat pada zaman pertengahan dulu ya. Berikutnya adalah romantisme. Romantisme sendiri merupakan aliran seni yang menampilkan peristiwa atau suasana atau kejadian yang mengenang secara dramatis. Cirinya adalah mengandung sebuah cerita pasti, seperti gambar ilustrasi ya, tapi yang dramatis. Dan di sini mempunyai karakter lukisannya adalah penuh gerak dan dinamis, bersifat kontras dan meriah. Ini tokohnya adalah Raden Saleh yang pasti di Indonesia ya. Raden Saleh, Ferdinand Victor dan lain sebagainya. Di sini ada banyak. Contohnya ada lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Kenapa bisa romantisme? Karena lukisan ini mengenang ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Jadi ini nyata ya. Jadi didokumentasikan oleh Raden Saleh dengan lukisan. Dia orang Diponegoro melihat lukisan ini adalah lukisan yang mengenang pada masa waktu itu ketika pangerannya ditangkap oleh Belanda. Lebih tepatnya pada waktu itu adalah VOC. Nah ini. Baiklah. Nah, berikutnya adalah aliran impresionisme. Aliran ini berusaha memperlihatkan kesan pada objek yang digambarkan secara sekilas atau selintas saja. Dengan ciri menggambarkan tanpa memperlihatkan detail ya. Cenderung kabur atau blur. Jadi aliran impresionisme ini para seniman menggunakan garis maupun warna ataupun bentuk
yang dikomposisikan sedemikian rupa sehingga menampilkan suatu kesan objek yang dapat kita kenali. Ya. Tokohnya adalah Solikin, Kusnadi, Zaini, Affandi, Claude Monet. Ini adalah tokoh yang terkenal untuk aliran impresionisme. Ada contohnya karya Claude Monet. Ini adalah dari guratan-guratan warna yang mana dikomposisikan sehingga dapat kita kenali seperti tampak seperti perahu layar, tanaman, dan ada bangunan-bangunan di sini. Tidak detail, tapi di sini komposisinya sangat bagus sehingga aliran ini cukup digemari pada waktu pada masa zamannya. Selain itu ada contoh dari dalam negeri yaitu karya ini. Ini ada juga komposisi dari beberapa garis dan warna sehingga melahirkan objek seperti tampak pada di slide ini adalah perahu layar juga. Ya. Impresionisme. Berikutnya nomor 5 ada ekspresionisme. Di mana ekspresionisme ini adalah aliran seni yang menampilkan curahan hati, ya, perasaan, kejiwaan seniman secara spontan dengan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi secara bebas. Jadi emosi itu ada yang marah, ada yang bahagia, tapi kebanyakan di sini cirinya ekspresionisme adalah lebih banyak menggunakan jenis emosi kemarahan daripada emosi bahagia. Tokohnya Affandi yang pasti dari dalam negeri, ada Bobo Iskandar juga, ada Vincent van Gogh, Paul Gauguin, dan sebagainya. Ini banyak. Contohnya ini. Ada contoh karya Affandi yang memang kebanyakan seperti ini. Beliau menggunakan karya-karya ekspresionisme ini tanpa menggunakan kuas juga kebanyakan. Dan ada juga yang terkenal dari karya lukisnya yang berjudul Potret Diri, karya Affandi. Nah ini contohnya. Contoh yang berikutnya adalah The Scream, ya, oleh Edvard Munch, ya. Ini adalah karya ekspresionismenya juga seperti ini, ya. Berikutnya ada kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang menampilkan keinginan objek alam dengan cara secara diperlihatkan secara geometris. Jadi bentuk alam yang diperlihatkan secara geometris atau bentuk yang beraturan. Ini adalah kubisme. Cirinya memiliki bentuk geometris yang pasti. Selain itu karakteristik lainnya adalah memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Nah, jadi kubisme ini menampilkan objek alam secara geometris, lebih singkatnya seperti itu. Manusia yang berbentuk kubus-kubusan atau melingkar atau segitiga dan sebagainya. Tokohnya ada Fajar Siddiq, Srihadi Sudarsono. Kalau yang di luar ada Pablo Picasso ya, atau Pablo Ruiz Picasso, Albert Glazer, ya, dan lain sebagainya. Contohnya ada di sini. Ini contoh kubisme. Seperti ini adalah lukisan kubisme. Ya, bisa dilihat, diamati. Berikutnya adalah fauvisme. Fauvisme ini ibaratnya artinya bisa dikatakan liar, ya. Jadi aliran seni rupa yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Malah kontras dengan aslinya, ya, berbeda maksudnya. Aliran seni rupa ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20, ya. Cirinya apa? Menggunakan warna yang kontras, ya, cenderung liar tadi yang sudah saya jelaskan, liar tadi. Warna yang digunakan terkesan acak dan tidak sesuai warna yang sesuai dengan aslinya memang, ya. Garisnya juga disederhanakan sehingga bisa mendeteksi keberadaan garis yang jelas dan kuat di situ. Tokohnya siapa saja? Ada Henri Matisse, ada André Derain, dan banyak lagi di situ. Ada Gustave Moreau, ada Jean Paul. Ya. Contohnya mana? Contohnya ini ada dari Henri Matisse, ya, Striped Robe, ya, Fruit and Anemones, ya, 1940. Nah, di sini ada contoh sangat kontras sekali warnanya memang, ya. Seperti acak-acakan, ya, tapi ini adalah lukisan tokoh terkenal Henri Matisse. Berikutnya ada fauvisme seperti ini, ya, menampilkan dari beberapa komposisi warna yang memang kontras sekali. Ini ada ayam warna Tosca, ya, biru Tosca dan sebagainya, macam-macam lah ini. Ini adalah contoh karya fauvisme. Berikutnya adalah dadaisme. Dadaisme adalah bisa dikatakan anti seni, ya. Definisinya adalah menampilkan bentuk atau figur objek secara acak atau memodifikasi sebuah objek lukis menjadi objek tidak wajar, seram, kekanak-kanakan, jauh dari nilai seni. Makanya disebut anti seni, ya.
Jadi menjadi sebuah parodi kritik atau penyampaian pesan moral dan sosial. Jadi pada masa itu, pada masa zamannya, Dadaisme adalah aliran seni yang menyampaikan pesan moral pada waktu itu, ya, pesan sosial, pesan moral, kritik dan sebagainya kepada rezim atau penguasa pada waktu itu dengan cara memperlihatkan objek-objek yang tidak lazim pada waktu itu. Cirinya adalah gambar cenderung berbau kekerasan, kasar dan bersifat kritikan ini ya. Didominasi oleh teknik pewarnaan primer yang tajam dan kontras memang. Ya. Tokohnya ada Hendra Gunawan yang ada di Indonesia, ada Juan Gros, ada Guillaume, Apollinaire, ya. Ada juga Picabia, ya. Dan ada banyak lagi Marx dan sebagainya. Contohnya, ini ada contoh dari Marcel Duchamp, ya, menampilkan karya lukis yang berjudul LHOOH, ya. Jenggot ya, kumisan jenggot, sehingga ini sangat anti seni ya, malah merusak malahan. Tapi di sini pada waktu itu pernah tren Dadaisme. Berikutnya ada contoh oleh Hock Hanna. Nah, di potongan-potongan gambar yang tidak lazim ini digabung menjadi satu, menjadi sebuah kritikan pada waktu itu ya, kritik sosial pada waktu itu. Ini contohnya. Berikutnya ada futurisme. Futurisme adalah aliran seni rupa yang sangat menekankan keindahan gerak, garis visual dan warna. Tokohnya ada Saverini, Umberto Russalo, ya. Carlo Cara ini yang terkenal juga, Carlo Cara. Nah, jadi futurisme ini aslinya adalah aliran seni yang menampilkan keindahan objek yang sedang bergerak. Jadi seakan-akan objek tersebut digambarkan sedang bergerak. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini, ada Umberto Bocciani, nah, dari Carlo Cara. Karya Carlo Cara ini adalah ibaratnya objek ini atau manusia ini sedang bergerak dengan berbagai garis-garis yang berulang-ulang. Ini menandakan objek tersebut sedang bergerak. Berikutnya adalah surrealisme. Surrealisme ini adalah aliran seni yang menggambarkan objek yang sering kita jumpai pada alam mimpi. Jadi objeknya bisa bersifat imajinatif atau di alam bawah sadar. Cirinya apa? Penuh dengan khayalan dan imajinasi memang. Ini membuat lukisan tersebut terkesan aneh dan asing, ya. Menggabungkan makhluk hidup dan benda mati biasanya. Jadi seperti tidak nyata, seperti imajinasi kita tuangkan. Kalau ada sebuah lukisan berobjekkan mungkin hantu atau apa, atau objek yang tidak lazim sebagainya, itu adalah surrealisme. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Gusti Putu Saderi yang dari Indonesia ya. Yang paling terkenal adalah Salvador Dali, ya. Ada André Masson, ya. Contohnya, ini ada contoh dari Salvador Dali. Nah, ini ada objek jam yang meleleh, ya. Seperti ini, dengan objek seperti ini ada objek-objek yang mungkin tidak lazim juga atau imajinatif sekali, ya. Ini. Berikutnya ada yang dalam negeri dari I Gusti Putu Saderi. Ini dari Bali ya, berkarakter banget kalau karya-karya Bali seperti ini, ya, detailnya, yang berjudul Butterflies, jadi kupu. Ini banyak kupu-kupu di sini ya. Khas banget dengan Balinya. Berikutnya ada aliran abstraksionisme. Aliran seni ini menggunakan bentuk dan warna dengan cara non-representasional atau representatif. Jadi tidak sebenarnya atau tidak nyata dengan bentuk alam. Jadi menggambarkan ide atau gambaran jiwa seniman yang tidak menyerupai bentuk alam. Intinya adalah di sini bagaimana cirinya menampilkan unsur seni lukis disusun tidak terbatas pada bentuk yang ada di alam. Jadi unsur seni contoh titik, garis, bidang, tekstur, warna mereka komposisikan, tapi di sini komposisinya tidak akan menyerupai bentuk alam. Itu adalah abstraksionisme. Tokohnya ada Fajar Siddiq, Zaini, Nama Goba, ada Robert Monterwell, ada Burnett Neumann dan lain sebagainya. Yang terkenal ada Wesley Kandinsky, ini terkenal juga. Contohnya ada, nah ini composition egg-nya. Ini ada komposisi dari garis, warna, bidang, ya. Ini menjadi sebuah komposisi yang bagus dan enak dilihat. Kalau dalam negeri ada karya dari Fajar Siddiq 1969 ya, dinamika keruangan seperti ini. Ada beberapa bentuk-bentuk baik geometris maupun yang non geometris di sini. Ada lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari abstrakisme atau abstrak yang sering kita dengar.
Berikutnya ada aliran pop art atau populer art. Ya. Populer art ini bisa dikatakan seni populer ya, karena populer ya, populer berarti. Nah, aliran seni ini muncul karena jenuh dengan objek-objek seni dan mengingatkan akan keadaan sekitar ya. Jadi pada waktu itu memang jenuh maksud saya ya. Jadi jenuh dengan keadaan sekitar yang sering terlupakan. Jadi dalam pop art ini benda apapun dapat dijadikan sebagai objek karya seninya. Cirinya apa? Sebagian besar karyanya berupa karikatur, memuat sindiran, kritik, atau humor. Objek biasanya berupa manusia yang digambarkan dalam perspektif atau cara pandang lain. Ya, makanya ada karikatur ya. Nah, kepalanya besar, tubuhnya kecil, dan banyak juga memusat pada sindiran-sindiran, kritik, atau humor. Tokohnya ada Andy Warhol, Aris Purnomo kalau Indonesia, Nyoman Warta, ada juga Joseph Ben, Tom Wesselman, dan masih banyak lagi. Di sini ada bisa dibaca sendiri. Contohnya, ini ada contoh karya dari Andy Warhol, Marilyn Monroe, seorang seniman atau penyanyi tokoh pada waktu itu, pada masanya, amat terkenal dan populer memang. Akhirnya dijadikan sebuah karya seni dengan warna-warna yang tajam memang. Ciri dari pop art itu memang warnanya memang cerah-cerah di sini. Rambutnya kuning ya. Wajahnya, kulitnya pink dan sebagainya. Ada banyak sekali contoh yang dapat kita lihat sebenarnya. Berikutnya ada dari Haris Purnomo. Ini juga karya pop art atau populer art. Ya, ini suatu masa, suatu karya seperti ini menampilkan objek-objek yang sedang tren biasanya. Mungkin pada waktu itu tren naik sepeda untuk kesehatan. Ya, ini tren-tren atau populer-populer yang ditampilkan dalam bentuk karya pada waktu itu. Baiklah, untuk berikutnya adalah postmodern atau kontemporer. Ya. Seni kontemporer atau aliran seni kontemporer di sini tidak terkait oleh pakem dan perkembangan sesuai zaman, tetapi di sini aliran seni rupa merefleksikan situasi dan waktu secara tematik. Sebenarnya ada perbedaan sedikit. Kalau modern dengan postmodern. Kalau modern itu ya mengikuti zaman, kalau postmodern itu setelah modern. Ya, post itu setelah modern, makanya disebut kontemporer. Ya, bedanya di situ. Jadi aliran ini tidak mengikuti pakem-pakem yang terdahulu. Mereka membuat keunikan-keunikan dalam karya seninya yang lebih fresh, lebih baru, lebih unik dan sebagainya, lebih menarik dan sebagainya. Nah, merefleksikan situasi dan waktu secara tematik. Cirinya penggambaran objek berupa refleksi situasi-situasi dan waktu yang tematik dan digambarkan adalah objek yang dinamis, ekspresif, dan mencolok. Tokohnya ada Nyoman Warta, Jim Supangkat, Springa Angelina, dan Frank Auerbach ya. Banyak lagi di sini, Gede Mahendra dan sebagainya. Bisa dibaca. Untuk contohnya bisa kita lihat di tampilan berikut. Ini adalah dari Gede Mahendra, Origin ya. Nah, di sini menampilkan karya-karya yang memang kompleks di sini. Jadi detailnya ya. Orang Bali ya, ini adalah ciri dari Bali ya, memang detail per objeknya memang detail-detail ya, kecil-kecil tapi detail. Nah, ini adalah karya kontemporer atau postmodern. Contoh berikutnya ada, ini adalah postmodern ya, seperti foto editan ya. Ini lukisan menampilkan warna-warna yang memang harus fresh di situ juga ya, tidak seperti yang karya-karya yang terdahulu. Cara menampilkan objeknya juga berbeda. Ini adalah kontemporer. Baiklah, itu tadi adalah contoh-contoh atau aliran-aliran seni yang dapat kita pelajari hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.